Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah. Segenap kru Ngobrol bareng Gus Miftah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kehilangan sahabat dari kami semua, yaitu Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah yang telah meninggalkan kita lebih dahulu. Semoga almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, dilipat gandakan segala kebaikannya dan dijadikan surga sebagai tempat kembalinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu larinya, yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa kita tidak bisa lari dari kematian. Kemanapun kita lari, kematian itu akan menjumpai. Kita mau sembunyi dimanapun, kematian itu pasti akan menemukan kita. Itulah kemudian jangan pernah bertanya kapan kamu mati, tetapi apa persiapanmu untuk menghadapi mati itu sendiri. Ibnu Umar pernah berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberikan salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin mana lagi yang paling cerdas, wahai Rasulullah? Ia kembali bertanya. Maka Rasul kembali bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah orang-orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259, Hasan kata Syekh Al-Albani. Jadi orang yang paling cerdas itu adalah orang yang mengingat kematian. Kita sering ngomong tentang hidup yang nikmat, tetapi kita lupa bagaimana kita mati yang nikmat. Kita sering ngomong kehidupan yang indah, tetapi kita sering melupakan kematian yang indah. Padahal ingat, dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal. Kenapa? Karena dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Tetapi kita seringkali lupa, melupakan kematian. Bahkan Gus Miftah sering mengatakan, mati atau ajal itu sendiri sering iri terhadap jodoh. Kenapa? Karena semua orang berpikir kepada jodohnya, tetapi tidak semua orang berpikir akan kematiannya. Semua orang berharap kapan jodohnya datang, tetapi semua orang seolah-olah melupakan kapan kematiannya akan datang. Padahal ajal itu lebih pasti dibandingkan jodoh. Kepastian ajal lebih pasti dibandingkan jodoh itu sendiri. Kenapa? Karena bisa jadi kematian atau ajal itu datang sebelum datangnya jodoh itu sendiri. Ingat, Sobat Kepo, ajalmu tidak menunggu taubatmu. Ajalmu tidak menunggu siapmu. Ajalmu tidak menunggu kapan kamu siap. Ingat, kematian tidak menunggumu istiqomah. Tapi istiqomahlah sambil menunggu kematian. Cepat atau lambat, kematian itu pasti akan menghampiri kita. Kapanpun, dimanapun, hanya Allah yang tahu. Maka kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah bagaimana kita menghadapi kematian itu dengan sebaik mungkin. Caranya bagaimana? Dengan mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Ketika kita mudik ke kampung halaman, yang kita tahu kapan kita berpulang ke kampung dan kapan kita kembali lagi ke ibu kota, kita persiapkan semua bekalnya. Tapi lucunya, kematian yang kita tidak pernah tahu kapan datangnya, kita tidak pernah mempersiapkan bekal itu sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang mampu mempersiapkan dirinya dengan baik untuk menghadapi kematian. Dan kapanpun kita mati, mudah-mudahan Allah menjadikan akhir hidup kita husnul khotimah.
Amin, Allahumma Amin, amin. Allahumma Nah, amin. sebelum kita mulai perbincangan Ya, Bah. dengan salah satu sahabat baik dari almarhumah, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Dunia entertainment kembali berduka. Masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kabar duka dari pasangan artis Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Siapa sangka dua sejoli yang saling mencintai ini menghadap Tuhan secara bersama. Saat itu Vanessa Angel dan keluarga hendak bertolak ke Surabaya untuk urusan bisnis. Namun naas, di ruas tol Nganjuk mobil yang berisi Vanessa Angel, suami, anak, pengasuh, dan supirnya mengalami kecelakaan tunggal yang cukup parah. Kecelakaan itulah yang merenggut nyawa Vanessa dan suami. Beruntung, anak sematawayang mereka berhasil selamat dari tragedi mengerikan itu. Dikenal sebagai suami istri yang romantis dan kompak, perjalanan cinta Vanessa dan Bibi tak bisa dibilang mulus. Mereka mengalami banyak lika-liku dalam menjalani hubungan. Perjalanan cinta Vanessa dan Bibi bermula dari pertemuan keduanya di Bali. Dari pertemuan itulah keduanya memutuskan menjalin hubungan di tahun 2018. Setahun berselang, kabar bahagia dari Vanessa Angel terdengar. Mereka akhirnya menikah secara agama pada Desember 2019. Dan pada Januari 2020, keduanya dinyatakan secara agama dan negara. Seperti kebanyakan pasangan yang dimabuk cinta, sebulan setelahnya Vanessa dan Bibi berbagi kebahagiaan dengan mengadakan resepsi tertutup di Pulau Dewata, Bali. Beberapa bulan setelah menikah, Vanessa dan suami kembali memberikan kabar bahagia dengan mengumumkan kehamilan pertamanya. Pada bulan Juli, Vanessa melahirkan putra pertamanya, Galaskai Ardiansyah. Kini cerita bahagia mereka hanya bisa dikenang. Hingga kini penyebab kecelakaan maut yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah masih terus diselidiki pihak kepolisian. Uci, tergambar ya, begitu besar cinta mereka dan akhirnya mereka juga kembali kepada Yang Maha Kuasa berdua. Mungkin ini bahasa yang paling tepat adalah cinta sehidup semati. Begitu luar biasa cinta mereka, dan mereka ternyata tidak hanya dipersatukan ketika hidup, dan sampai mati pun mereka dipersatukan. Bahkan kemarin mereka dikuburkan di satu liang lahat yang sama. Luar biasa. Loh. Ya kan? Ini kisah cinta mereka yang barangkali bisa kita contoh. Gitu. Bisa kita contoh. Jadi itu benar-benar pasangan yang saling menerima apa adanya. Saling mengisi. Karena beliau berdua pernah hadir di acara kita di Ngobrol Bareng Gus Miftah. Dan nampak banget begitu mesranya mereka. Real ya? Iya. Dan mungkin hari ini atas izin Allah mereka bermesraan di alam yang lain. Amin Allahumma. Ya, amin ya Allah. Mungkin Uci ada yang mau apa? Pernah punya kenangan apa dengan mereka? Sama Vanessa sih pernah syuting bareng. Pernah syuting bareng. Dulu juga karena dia di label yang sama, jadi pernah ketemu, nggak sampai deket banget. Cuman walaupun nggak deket, ngelihat sosok Vanessa Angel dengan berbagai macam masalah, persoalan, sampai dia menjadi sosok yang panutan moms di seluruh Indonesia, karena sangat menyayangi anaknya itu, jadi kayak aku terenyuh gitu dengan kecelakaan kemarin. Saya pengen mengatakan kepada semuanya, jangan pernah kemudian kita menghakimi masa lalu seseorang. Iya, betul. Ketika kemudian Allah berkehendak, subhanallah kita lihat, hari ini semua orang membicarakan kebaikan-kebaikan Vanessa Angel. Dan belum tentu loh, kita yang dianggap baik, begitu kita mati, besok yang dibicarakan orang lain itu kebaikan. Tetapi Vanessa Angel yang mungkin dia mempunyai masa lalu yang begitu luar biasa. Tetapi begitu dia berpulang, subhanallah, yang dibicarakan adalah kebaikannya. Tapi Bah, sebelum kepergian Vanessa dan Bibi ini ada juga loh firasat dari para sahabat dan keluarga yang mungkin menjadi tanda kepergiannya mereka. Percaya atau enggak, tapi itu yang dirasain sama mereka. Ada firasat ya? Ada firasat. Yuk kita lihat yuk, ada tayangannya. Artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah meninggal dunia dalam kecelakaan. Sebelumnya, manajer Vanessa Joanna Kania mengaku punya firasat buruk beberapa hari sebelum peristiwa maut tersebut. Pada malam Senin saat Joanna terlibat pekerjaan di rumah, sekitar jam 1:30 dini hari, dirinya mencium ada aroma tak sedap. Menurut Joanna, hal itu sangat aneh dan ternyata bukan hanya Joanna. Beberapa karyawan yang ada di rumah itu juga mencium bau yang tak sedap yang terus berputar di area rumah. Ditambah lagi bau tak sedap itu muncul saat Joanna sedang mengobrol dengan Vanessa melalui sambungan telepon.
Joanna bahkan sempat menasihati Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah agar lebih berhati-hati. Dia juga minta agar tak membawa si kecil Gala jika bepergian. Firasat itu bukan dari sang manajer saja. Adik kandung Vanessa juga memiliki firasat sebelum kepergiannya. Mayang mengaku beberapa minggu sebelum kepergiannya, Vanessa kerap mentransfer sejumlah uang untuk adiknya dengan jumlah yang banyak. Saat ditanya untuk apa uang tersebut, Vanessa hanya menjawab untuk ditabung. Menurut Mayang, ini adalah pertanda bahwa kakaknya memintanya untuk mulai menabung. Seperti diketahui, Vanessa merupakan tulang punggung keluarga. Ya, percaya atau tidak, tapi memang ada firasat seketika seorang itu mau meninggal dunia. Kita sering mengatakan sudah bau tanah. Itu maksudnya apa? Orang itu kalau mau meninggal dunia, baunya itu seperti tanah yang pertama kali kena air hujan. Oh gitu ya? Nah, baunya seperti apa itu? Memang firasat-firasat itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kadang-kadang kita yang kurang peka. Nah, seperti yang kita tahu juga, Ci, kalau mereka pergi juga meninggalkan seorang putra sematawayang mereka. Iya, Gala. Yaitu Gala. Yang kalau bisa dibilang masih sangat butuh sosok orang tua. Dan alhamdulillah kita dengar kabar saat ini kondisi Gala sudah semakin membaik. Dan kita terus mendoakan mudah-mudahan semakin baik. Amin, Dan bisa amin. pulih dan Gala bisa menjadi sosok yang kuat. Langsung saja ini dia tayangannya. Kabar baik datang dari putra satu-satunya pasangan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Gala Sky Ardiansyah. Kondisi anaknya yang diprediksi akan menjadi anak tangguh ini sudah berangsur membaik. Sejak menjalani perawatan di rumah sakit, Gala kerap ditemani Fuji, adik kandung Bibi Ardiansyah. Sempat menjalani perawatan di rumah sakit, akhirnya pihak kedokteran memperbolehkan Gala kembali ke rumah. Menurut keluarga, saat tiba di rumah, Gala lebih rewel dari biasanya. Keluarga menilai mungkin Gala sedang rindu dengan kedua orang tuanya. Kita doakan ya pemirsa, Gala akan semakin sehat dan tumbuh menjadi anak yang kuat, serta bisa membawa orang tuanya ke surga. Aduh Abah, sedih banget aku ngelihatnya. Artinya sekarang posisi Gala itu menjadi anak yang tidak hanya yatim tapi juga piatu. Yatim piatu. Karena anak yatim itu adalah anak yang ditinggalkan oleh bapaknya. Sementara piatu anak yang ditinggalkan meninggal oleh ibunya. Sementara Gala ditinggalkan oleh bapak dan ibunya. Berarti posisi Gala hari ini adalah yatim piatu. Nah, satu hal yang kemudian perlu kita ingatkan, betapa besarnya pahala bagi orang yang mau merawat anak yatim. Ini kesempatan nih, ladang emas nih bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba, untuk sama-sama bagaimana kemudian kita mensupport seorang Gala yang ditinggalkan oleh bapak ibunya. Menyantuni kehidupannya, menyantuni pendidikannya, bagaimana kemudian kita besarkan dengan akhlak dan lain sebagainya. Ingat, laisal yatim mimman mata walidu. Tidaklah anak yatim itu yang hanya meninggal bapak ibunya. Walakinnal yatim yatimal ilma wal adabi. Tetapi yang dimaksud anak yatim itu adalah yatim ilmu dan yatim akhlak dan budi pekerti. Maka kewajiban kita semuanya ini menjaga seorang Gala supaya dalam bertumbuh dan berkembangnya menjadi anak yang luar biasa, baik ilmunya maupun akhlak dan budi pekertinya. Nah, bagi orang-orang yang memberikan santunan kepada anak yatim, apa kata Rasulullah Ji? Ana wa kafil yatim hakada fil jannah. Aku bersama orang yang mau ngurusi, memelihara anak yatim seperti dua jari ini di surga, kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah menggambarkan dua jari ini saling berdekatan? Bahwa orang yang mau ngopeni memelihara anak yatim besok di surga akan bersama Rasulullah Muhammad SAW sedekat dua jari ini. Tapi ingat, orang yang kemudian memanfaatkan harta anak yatim, ancamannya juga luar biasa. Maka kemudian Allah mengatakan, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Dan janganlah sekali-kali kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Artinya apa? Jangan sampai kemudian kita memanfaatkan harta anak yatim. Nah, setelah ini, Ci, kita akan kedatangan bintang tamu dari salah satu sahabat terbaik almarhumah yang sampai mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhirnya. Beliau akan memanggul keranda almarhumah. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.